Selamat pagi sahabat sehat, kembali lagi bersama Gian di acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dan pada pagi hari ini saya sudah bersama dengan Dr. Suryo. Dr. Suryo ini merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD Banyumas. Selamat pagi Dr. Suryo. Selamat pagi Mas. Ya, untuk pagi hari ini materi yang akan kita sampaikan adalah tentang serangan jantung atau AMI. Untuk lebih jelasnya, nanti kita tanya ke Dr. Suryo, oke? Ya dok, untuk yang pertama nih dok, untuk serangan jantung atau AMI ini sebenarnya apa sih dok? Biar masyarakat tuh, sahabat sehat tuh paham apa ini serangan jantung atau AMI ini. Serangan jantung itu sebenarnya adalah ketidakseimbangan antara suplai atau kebutuhan antara nutrisi dalam darah dengan ketersediaan. Jadi ada ketidakseimbangan. Kemudian setelah terjadi ketidakseimbangan tadi, pembuluh darah ada yang istilahnya apa ya, memvaskularisasi atau memperdarahi jantung itu menjadi bermasalah, sehingga otot-otot jantung yang mendapat darah dari pembuluh darah tadi kemudian menjadi rusak, bisa sampai dengan kematian atau istilahnya nekrosis, nekrosis dari jantung. Nah, penyebabnya adalah adanya sumbatan, bisa karena jendalan darah, misalnya karena ada penyumbatan plak atau plak itu adalah sumbatan di dalam pembuluh darah yang lepas, sehingga dia menyumbat di pembuluh darah jantung tadi. Mas. Oh gitu ya dok. Jadi masyarakat biar nanti udah ada gambaran nih tentang serangan jantung tuh apa. Tadi ntar disimak ya dari Dr. Suryo. Dan untuk tanya nih dok, banyak nggak sih kasus-kasus dari serangan jantung ini di RSUD Banyumas dok? Oh ya, kalau kejadiannya sekarang memang banyak mas. Kejadiannya karena penyakit serangan jantung ini atau infak miokard akut ya, itu kejadiannya sampai 3 besar di rumah sakit Banyumas. Ya, 3 besar. Yang pertama memang tetap penyakit gagal jantung itu paling banyak. Kemudian yang kedua serangan jantung ini tadi. Serangan jantung karena ada 2 macam. Ada serangan jantung dengan disertai peningkatan atau estelevasi istilahnya. Kemudian ada serangan jantung yang tidak disertai dengan estelevasi. Tapi kedua ini tetap serangan jantung. Jadi peringkat 2 dan peringkat 3 itu adalah penyakit dari serangan jantung. Terbanyak di rumah sakit Banyumas. Jadi penyakit jantung ini penyakit yang sangat berbahaya ya dok ya, sangat berbahaya buat masyarakat ya dok. Dan ini menempati ranking yang ranking 3 besar ya di RSUD Banyumas. Bahkan kalau di dunia tidak hanya di dunia saja, ini peringkat nomor 1 dan nomor 2. Jadi memang dia akan salip-salipan. Kalau data dari Departemen Kesehatan sendiri itu dari tahun 70, tahun 80 sampai terakhir tahun 92 pun dia nomor 1. Meningkat ini nomor 1 penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Tapi kalau di rumah sakit Banyumas kita masih nomor 2, nomor 3 karena nomor 1-nya paling banyak tetap CAF, paling banyak yang masuk kejadian payah jantung ya, CAF itu ya, payah jantung, gagal jantung paling banyak masuk. Kenapa bisa penyebabnya lebih banyak ini? Karena mungkin banyak pasien yang belum sampai ke rumah sakit sudah meninggal. Ya, tapi kalau secara di nasional dan di dunia tetap nomor 1. Gitu. Lanjut lagi untuk tanda gejala dari serangan jantung ini gimana sih dok? Oke, kalau tanda gejala itu pertama adalah perasaan yang tidak nyaman, perasaan bisa tertekan, kemudian terasa terbakar atau terasa pegal ya di daerah dada bagian kiri. Bagian kiri? Ya, bagian kiri. Kemudian bisa di belakang dada, di tengah dada tapi di bagian belakang rasanya. Kemudian disertai dengan dia biasanya nyerinya akan istilahnya nyerinya pindah, menjalar. Bisa ke lengan kiri, bisa ke punggung, bisa ke rahang atas. Perasaannya juga kadang membuat pasien itu terasa tercekik atau terbakar dadanya rasanya. Itu perasaannya, itu gejalanya yang paling biasanya disertai dengan keringat dingin, mual muntah, gitu. Bisa juga ditemukan tambah sesak nafas, bisa. Atau ada juga pasien-pasien yang sudah datang tidak sadar. Jadi tiba-tiba pasien itu pingsan atau tidak sadar, ditemukan setelah kita rekam jantung, ternyata dapatkan suatu serangan jantung. Itu mas gejalanya tadi. Lumayan banyak ya dok ya? Ya banyak mas. Tapi paling sederhana adalah terasa tidak nyaman di dalam dada. Tidak nyaman, pegel gitu dok, rasanya nyeri gitu dok? Bisa, karena
persepsi masing-masing orang tuh berbeda-beda mentafsirkannya. Ada yang perasaannya seperti nyeri nggak nyaman, ditekan, ada seperti ditindih, atau yang rasanya hanya cekit-cekit aja, senut-senut aja. Nah, itu bisa jadi karena beberapa orang toleransi dia merasakan nyeri itu berbeda-beda. Ada yang nyeri sedikit aja nyeri sudah kesakitan, ada yang nyerinya sudah level tinggi baru kesakitan. Nah, itu berbeda-beda. Makanya untuk dibuktikan tetap harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi tanda awal tadi. Ya, jadi masyarakat juga sahabat sehat harus hati-hati ya jika ada keluhan seperti tadi yang dokter sudah sampaikan ya, segera langsung diperiksa atau dibawa ke rumah sakit ya dok. Ya betul, langsung diperiksakan karena harus ada pemeriksaan yang perlu kita lakukan. Ya tadi paling gampang adalah pemeriksaan dengan rekam jantung tadi. Ya. Oh ya dok, nih kemarin ada pengalaman dokter tangga saya nih dok. Jadi itu meninggal secara tiba-tiba nih dok, lagi sholat, lagi di kebun gitu. Nah, itu meninggal tiba-tiba, apakah itu termasuk dalam serangan jantung atau bagaimana dok? Oh iya, betul. Itu bisa mas. Jadi kalau memang kita melihat serangan jantung itu memang gejalanya tiba-tiba bisa langsung jantung mendadak. Ya, jantung mendadak. Kenapa tadi? Kembali lagi ke definisi tadi ya. Jadi adanya ketidakseimbangan tadi, akhirnya kebutuhan sama stok oksigen, stok nutrisi di dalam darah tidak seimbang. Kemudian ada bagian dari jantung yang diperdarahi tadi, otot jantung yang menjadi bermasalah, mati, ya, kemudian sehingga tidak ada aliran darah. Aliran darah paling gampang otak terutama ya, tidak ada, otomatis pasien itu bisa langsung pingsan sampai dengan mati jantung sampai bisa sampai meninggal ke parang sana. Jadi kalau memang itu tadi itu bisa, tetapi memang harus kita buktikan. Artinya dibuktikan itu kita memang kalau kita melihat ada tidaknya serangan jantung itu kita harus buktikan paling gampang dengan rekaman jantung. Tapi kalau pasien sudah meninggal, kalau di luar negeri itu biasanya pasien yang meninggal mendadak selalu akan diotopsi. Jadi otopsi postmortem, dilakukan otopsi apa penyebab pasien ini meninggal. Karena hubungannya kalau dari negeri kan pas semua orang di asuransi, jadi harus jelas kematiannya karena apa. Jadi semuanya memang diketahui. Nah, kalau dari kita memang paling banyak memang penyebabnya meninggal mendadak serangan jantung. Kemudian bisa juga karena adanya suatu permasalahan di saraf seperti stroke yang jenisnya stroke perdarahan dan perdarahan yang biasa luas, itu juga bisa penyebabnya dari sana. Kemudian ketiga bisa juga dari jantung, tapi bukan karena serangan jantung. Kalau tadi serangan penyumbatan karena irama jantungnya. Jadi irama jantung itu adalah suatu listrik ya. Jadi jantung itu punya sistem sendiri konduksi. Ya, dia bergerak untuk tujuannya untuk memompa jantung. Nah, pompa jantung itu dipicu oleh sistemnya sendiri, kayak mesinnya sendiri, listriknya sendiri. Nah, itu problemnya di listrik jantungnya. Listrik jantungnya yang bermasalah. Nah, mungkin bisa terlalu lambat atau terlalu cepat, sehingga mengakibatkan pasien tiba-tiba henti jantung juga. Itu juga bisa. Gitu ya dok, berarti saya perlu tahu nih bahwa orang yang meninggal mendadak ini belum tentu serangan jantung ya dok, bisa jadi penyakit lainnya seperti stroke tadi gitu ya dok. Tapi memang sebagian besar henti jantung mendadak itu penyebabnya memang paling sering dari jantung. Untuk nih dok, untuk penyakit serangan jantung ini, misalnya untuk serangan jantung ini sama nggak sih sama angin duduk? Kan mitosnya di masyarakat nih angin duduk. Nah, angin duduk ini sebenarnya apa sih dok? Oke, jadi sebenarnya angin duduk itu sebenarnya kita tahu sama dengan serangan jantung, cuma ya, jadi kan angin duduk itu kan kalau kita kenal dulu masyarakat perasaan pasien nggak nyaman dengan posisi landai, nyamannya hanya dengan posisi duduk. Kemudian pasien juga sesak nafas ya, bisa sampai keringat dingin. Itu sebenarnya profil seperti itu memang ada atau gejala seperti itu yang muncul di pasien dengan serangan jantung. Tapi bedanya adalah dulu kan kita untuk fasilitas kesehatan sangat minimal. Jadi untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan perekaman jantung tadi tidak ada buktinya, sehingga kita tidak bisa membuktikan itu. Tapi sebenarnya angin duduk itu sebenarnya adalah serangan jantung itu sendiri. Gitu. Ya, sebenarnya berarti dapat disimpulkan bahwa angin duduk ini yang selama ini kita kenal itu sama aja dengan serangan jantung gitu ya dok ya? Betul, serangan jantung. Di masyarakat ini banyak berkembang mitos-mitos tentang serangan jantung atau angin duduk ini ya dok. Salah satunya nih angin duduk ini hanya dapat menyerang lansia gitu dok. Benar nggak sih dok? Apakah yang muda juga bisa ya dok? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara penyerangan serangan jantung ini, ya sebenarnya kita bicara patofisiologi dari serangan jantung. Ya, salah satu atau bagaimana seseorang bisa menjadi serangan jantung. Ya,
tadi kembali lagi karena ada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan stok nutrisi yang ada di dalam darah. Penyebabnya apa? Penyebabnya salah satu adalah penyumbatan. Nah, penyumbatan di pembuluh darah. Nah, penyumbatan di pembuluh darah itu istilahnya plak atau kita istilahnya aterosklerosis. Itu penyebabnya ada dua paling banyak, yaitu pembentukan plak dari lemak atau kolesterol, satunya lagi karena rokok. Ya, dua penyebab ini. Nah, sekarang itu sebenarnya sudah mulai terjadi pembentukan plak itu atau proses awal dari aterosklerotik itu sudah mulai dari dekade pertama. Dekade itu 10 tahun pertama. Jadi anak-anak 10 tahun itu sudah mulai terbentuk. Gitu. Sudah mulai dibentukkan dari dekade pertama sampai seterusnya. Tetapi baru sering bergejala pada dekade kedua, dekade ketiga. Nah, dan puncaknya itu pada dekade kelima, dekade keenam. Artinya pada usia 50 sampai 60 tahun. Tetapi tadi pertanyaannya kan, apakah mungkin pada usia muda? Sangat mungkin. Apalagi sekarang kita lihat faktor risiko anak-anak muda sekarang. Ya, pola makannya tidak diatur, ya, minum-minuman yang kaya akan glukosanya terlalu tinggi, kemudian kebiasaan merokok, atau juga kebiasaan di kota-kota besar kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Nah, itu akan meningkatkan kejadian tadi, kejadian resiko dari jantung tadi. Makanya banyak juga kalau di sini saya paling muda mungkin sekitar 30-40 tahun ya. Tapi pas saya di Jogja Sarjito itu saya malah menemukan usia sampai 20 tahun, 22 tahun paling muda. Artinya bisa ya, kembali lagi ke gaya hidup masing-masing. Biasanya kalau memang kita menemukan ada kejadian pada usia muda, akan kita ikuti nih, kita lihat kenapa dia sampai terjadian. Jadi kita harus lacak, kenali faktor risiko tadi, pasien tadi. Ternyata memang dia konsumsi makanannya, ya, pasien itu juga obesitas, ya, pasien obesitas itu pasien yang berat badannya berlebih. Nah, itu tadi itu menjadi salah satu pemicu atau mempermudah terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Jadi nggak cuma lansia atau orang tua aja ya, berarti anak muda juga harus tetap hati-hati apalagi kalau misalnya konsumsi alkohol gitu ya, rokok kayak gitu, makannya nggak dijaga gitu ya. Fast food itu makan cepat saja itu memang risikonya tinggi. Ada lagi nih dok, mitos di masyarakat nih dok. Apa benar kalau misalnya kita yang sering terkena angin, misalnya kipas angin gitu ya, menghadap ke badan itu bisa terjadi serangan jantung atau angin duduknya? Oke, kalau itu sebenarnya enggak ya, itu cuma mitos saja ya. Karena faktanya, seperti tadi, kenapa kita bisa penyumbatan? Ya, karena ada sesuatu atau substrat yang membuat di pembuluh darah menjadi bersumbat. Ya, tadi penyebabnya karena alkohol, kemudian karena merokok, kemudian karena kadar lemak yang tinggi, kemudian bisa juga karena pasien-pasien menderita gula atau diabetes, itu juga bisa, atau pasien-pasien yang tensinya tinggi. Nah, itu memang risikonya di sana. Tapi kalau tadi kipas angin enggak juga, ya, AC juga enggak. Ya. Jadi itu mitos ya sahabat sehat. Jadi untuk yang sering terkena angin, AC gitu, itu enggak, bukan menjadi penyebab gitu, bukan Ya, penyebab utama dari serangan jantung ini. Mitos ya. Oke. Untuk lanjut ke pencegahan nih dok, ada nggak sih cara-cara untuk mencegah dari serangan jantung ini dok? Oke, jadi kalau misalnya kita untuk mencegah, pertama kita jelas paling gampang adalah kita harus mengenali faktor risiko jantung pada kita. Faktor itu adalah sesuatu yang dapat mencetuskan penyakit jantung. Pertama, darah tinggi, kemudian kedua merokok, ketiga gula, kemudian keempat berat badan berlebih atau obesitas tadi, ya. Kemudian bisa juga pasien-pasien yang tinggi kolesterol tinggi, atau pasien-pasien yang riwayat keluarganya, orang tuanya meninggal mendadak karena serangan jantung, ya, itu juga kita harus menilai itu sebagai faktor risiko. Pertama kita kenali dulu, kalau memang ada faktor risiko tadi kita harus kendalikan. Ya, pertama setelah kita kenali, setelah itu kita kendalikan faktor risikonya. Kalau memang ada darah tinggi, segera periksa ke dokter untuk dikontrol tensinya. Ya, targetnya kalau misal pada usia muda, usia tua, tetap targetnya adalah di antara 130 sampai 140 tensinya. Ya, itu. Kemudian kedua, misalnya faktor gula tinggi, ya, atau diabetes. Jadi kita juga harus minum obat-obatan teratur, harus kontrol ke dokter. Targetnya nanti ada pemeriksaan namanya pemeriksaan 3 bulan, kadar gula dalam 3 bulan terakhir namanya HbA1c,
Itu targetnya harus di bawah 7. Di bawah 7. Ya, di bawah 7. Kemudian yang ketiga, kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, jadi kita memang harus melakukan pemeriksaan rutin, palingnya 1 tahun sekali, ya, apalagi pada pasien-pasien yang sudah ada faktor risiko tadi, misalnya sudah ada tensi tinggi, ada gulanya juga tinggi, dia harus periksa kolesterol juga. Ada tidak kolesterol? Targetnya memang kalau LDL, jadi kita pakainya LDL ya, lemak jahat sebenarnya ya. LDL kita gunakan, targetnya kita di bawah 100, kalau bisa di bawah 75. Tapi target kita biasa di bawah 100. Nah, kemudian itu tadi, rokok jelas kita harus stop rokok, stop minum alkohol, ya, alkohol juga harus stop. Kalau di Indonesia mungkin jarang ya, tapi kalau di luar itu alkohol suatu hal yang biasa, karena perbedaan suhu. Tapi kalau di Indonesia mungkin jarang. Tapi kalau ada, stop rokok. Kemudian jangan lupa olahraga secara teratur. Kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang, gizinya sehat seimbang. Kemudian istirahat cukup. Sama yang terakhir, kelola stres. Ya, itu faktor-faktor yang dapat mencegah kita dari serangan jantung. Ini banyak ya dok ya? Ya, cukup banyak. Jangan merokoknya, jangan merokok, Ya, jangan merokok, atau makan yang manis-manis ya dok ya? Ya, itu dikurangi juga. Apalagi yang punya riwayat keluarganya yang kena serangan jantung ya dok ya? Serangan jantung Harus dijaga ya dok ya? Betul. Oke dok, ini seperti yang kita tahu ya dok, di RSUD Banyumas kan ini ada 3 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah ya dok? Ya. Nah untuk prakteknya itu, bagian prakteknya gimana sih dok? Oke, jadi saat ini kita ada 3 dokter spesialis jantung, ada dokter Lima Penny, spesialis jantung pembuluh darah, ada 2 dokter Arini, kemudian yang ketiga ada saya. Nah, bagiannya kita kebetulan saat ini sudah memulai 2 poli, ada poli jantung 1 dan poli jantung 2. Nah, untuk pembagian harinya nanti hari saya hari Rabu sampai dengan Kamis. Dokter Penny, dokter Lima Penny hari Senin Selasa dan Jumat Sabtu. Kalau dokter hari ini hari Senin sampai dengan Kamis. Nanti kita akan saling membagi di poli 1 atau poli 2. Tapi 2 poli tadi akan tercover selama 1 minggu penuh di masa libur Mas. Jadi untuk masyarakat, untuk sahabat sehat semuanya nggak perlu khawatir ya dok, kalau misalnya mau kontrol atau mau ke poli sama dokter spesialis. Ya, betul. Kalau poli kita Senin sampai Sabtu selama hari kerja ya. Tapi kalau IGD kita selalu 24 jam. Dan kita selalu disiap on-call 24 jam dari IGD. Jadi kalau misalnya ada keluhan berat ataupun dirasakan tadi ya, ada gejala-gejala serangan jantung tadi, segera aja dibawa ke IGD. Siaga 24 jam ya dok ya? Siaga 24 jam kalau IGD ya. Untuk fasilitas yang ada di RSUD Banyumas ini apa saja dok yang untuk menangani serangan jantung? Termain dan penyakit jantung dok? Oke, kalau fasilitas pertama kalau serangan jantung jelas kita punya IGD ya, siap siaga 24 jam. Kemudian kita punya ICU ya, untuk perawatan intensif care-nya. Kita juga punya HCU, dan sebentar lagi kita akan sedang dalam persiapan, kita akan punya ICCU. Jadi ICU khusus jantung, kita sedang tahap proses ke sana. Kemudian untuk tindakan-tindakan untuk pemeriksaan evaluasi pasien segala macam, kita punya ekokardiografi. Insya Allah bulan depan kita sudah ready lagi ekokardiografinya atau USG jantungnya. Kemudian kita juga punya treadmill. Treadmill ini alat latih. Kita akan melakukan pemeriksaan treadmill biasanya pada pasien-pasien yang pasca serangan jantung atau pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada berulang, akan kita evaluasi diri. Jadi alat treadmill kita latih pasien jalan di atas mesin, kemudian sembari jalan akan kita pantau atau kita rekam jantungnya, kita kasih beban sembari kita pantau nanti apa ada tidaknya perubahan dalam rekaman jantung tadi. Kalau memang ada kecurigaan pembuluh darah jantung yang tersumbat, nanti akan tergambarkan dari perubahan rekaman jantung tadi. Kalau memang diperlukan akan kita lakukan tindakan selanjutnya dari hasil treatment tadi. Itu Mas. Sangat lengkap ya fasilitas di RSUD Banyumas ini ya. Ya, saat ini sudah. Jadi untuk sahabat sehat, nanti kalau misalnya ada tetangga atau saudara yang mengalami keluhan atau serangan jantung atau penyakit jantung apapun, silakan langsung dibawa ke RSUD Banyumas ya dok. Ya betul, silakan. Dan terima kasih untuk materi yang telah dokter sudah sampaikan. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk sahabat sehat semua. Amin. Ya, untuk pagi hari ini kita cukup sampai di sini ya, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Bye, see you.